Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang kisah Lemah Sangar. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, saya selalu mengingatkan semua nama sudah kami samarkan, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama ya teman-teman. Yuk, daripada menunggu lama-lama lagi, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Bocah kurus kelas 5 SD itu sedang asik bermain di kebun mangga belakang sekolahnya. Padahal ibunya selalu mengingatkan agar pulang dulu sebelum main. Apalagi kata pohon mangga akan sulit dihilangkan kalau kena baju seragamnya. Kulitnya sawo matang gelap akibat terlalu sering terpapar teriknya matahari. Mungkin dia berencana pulang setelah tengah hari, meskipun sekolah telah memulangkan siswa lebih awal untuk mengikuti rapat dinas. Bocah itu menemukan beberapa buah seringe, alat suntik lengkap, jarum, dan juga beberapa botol vial berisi obat cair di tempat pembuangan sampah. Sepertinya obat-obatan itu adalah obat kadaluarsa, sehingga dibuang begitu saja. Asik, pikir bocah itu. Dia segera memunguti seringe dan juga obat-obatan itu. Lalu dibawanya ke sebuah pohon mangga. Dia memasang jarum pada ujung seringe, dilepaskannya cap atau penutup jarum. Ditancapkannya jarum pada segel karet botol vial dengan posisi diagonal. Dia menarik plunger sehingga barel seringe terisi obat cair kadaluarsa itu. Lalu disuntikannya obat itu pada batang buah mangga yang besar yang dipetiknya. Saat TK, Agus, bocah kurus itu bersekolah dekat poliklinik tentara yang merupakan kantor ibunya. Dia telah hafal bagaimana ibunya yang merupakan tenaga perawat di poliklinik menyuntik pasien. Tidak hanya itu, Agus bahkan sering membantu ibu maupun teman-teman ibunya menumbuk tablet-tablet obat di kamar obat menjadi puyer atau obat bubuk. Membaginya ke beberapa kertas puyer, lalu kemudian melipatnya. Sebelum akhirnya diserahkan pada pasien, bocah itu adalah aku, sekitar 20 tahun yang lalu. "Woi, Gus," Jaga memanggil setelah menerobos lubang besar pada pagar kawat sekolah, lalu mendekati. "Udah habis duit lo?" tanyaku. Aku yakin Jaka baru saja selesai menyewa Game Boy di depan sekolah. Memang game bertenaga aki tersebut sangat menyenangkan. Aku juga menyukainya. Hanya membayar Rp1.000, kami bisa menyewa sebuah Game Boy selama 10 menit. Sayangnya 10 menit cepat berlalu, dan aku tidak bisa memperpanjang sewanya karena 1.000 adalah uang sakuku. Namun maklumlah, pegawai negeri kala itu bukanlah pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Gaji kedua orang tuaku hanya cukup untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Jaka tertawa. "Tawa aja lu." Jaka meniru apa yang kulakukan. Memasang seringe, mengisi obat, lalu menyuntik buah mangga satu persatu. "Katanya lu bisa lihat setan, Gus. Ada nggak di sini?" "Kata siapa gue bisa lihat setan?" "Kata Mira sama Siti." Jaka menyebut dua teman sekelas kami yang tinggal di kampung yang sama denganku. "Enggak kok," jawabku. "Buktinya gua nggak lihat apa-apa di sini." "Emang di sini nggak ada?" "Ya nggak tahu."
Jadi mereka bohong dong. Katanya mereka dong. Bersamaan dengan itu, beberapa anak kelas siang terlihat melalui jalan samping kebun mangga. Memang sekolah kami merupakan dua waktu sekolah. Waktu pagi jam 7 pagi hingga jam 12 siang dan jam 12 siang hingga 5 sore. Mereka melihat kami yang sedang bermain di kebun pisang. "Woi, pada ngapain lu? Ketemu setan tahu rasa lu?" seru salah satu dari mereka. Aku melihat ke arah mereka yang berjalan mendekati pohon nangka di seberang jalan. Lalu balas berseru, "Awas, jangan jalan mepet pohon nangka. Ada yang duduk di situ." Terlambat, anak yang meneriaki kami tadi itu tiba-tiba jatuh tersungkur seperti dijegal atau tersandung, padahal tidak ada apa-apa di sana. Mereka diam terhenyak menyaksikan peristiwa ganjil itu, sementara anak yang jatuh masih merintih sambil berusaha berdiri. Bersamaan dengan itu, wajahnya tampak ketakutan. Serentak mereka lari terbirit-birit sambil berteriak-teriak ketakutan seolah dikejar setan. Jaka menganga takjub melihat kejadian itu, lalu dia menendangku, tampak takjub sekaligus ketakutan. "Serius lu, Gus?" Wajah Jaka memucat. Aku mengangguk. "Itu masih di situ." Aku menunjuk ke arah pohon nangka. "Katanya lu gak bisa lihat setan." "Ya gak tahu. Tadi gak ada apa-apa kok," jawabku kalem. "Pulang yuk." Jaka tidak bisa menyembunyikan rasa ketakutannya. Aku menyetujuinya. Jaka berjalan cepat agar segera menjauhi tempat itu. Sambil berusaha tidak memandang pohon nangka itu, aku menoleh memandang ke arah pohon nangka sambil berjalan mengikuti Jaka. Makhluk itu masih duduk di sana, balas memandangku. Tingginya saat duduk sama seperti orang dewasa berdiri. Badannya berasa benar-benar besar dan juga kempal. Rambut hitam kusam lebat menutupi seluruh tubuhnya. Telapak kakinya serupa kaki monyet. Sebagian wajahnya yang tidak tertutup rambut itu tampak berkerut-kerut. Sepasang taring tampak mencuat dari bibirnya. Matanya yang sebesar tatakan gelas, dengan kornea mata berwarna jingga terang tanpa pupil. Dia berkedip masih memandangku. Kata orang makhluk itu disebut genderuwo. Mungkin orang-orang akan heran mengapa aku tidak takut melihat makhluk itu. Sebenarnya takut. Bohong besar kalau aku tidak takut. Tapi aku sudah agak terbiasa dengan makhluk halus seperti itu. Aku bukan indigo, aku merasa indigo. Ya, yang aku tahu, indigo itu kan orang yang selalu bisa lihat hantu, meramal masa depan, atau merasakan kehadiran hantu. Aku tidak merasakan begitu. Kadang aku tidak melihat, lalu melihat seperti cerita masa lalu itu. Terkadang aku merasa ada sesuatu meski aku tidak melihat wujud apapun. Terkadang aku tidak merasakan ada kehadiran makhluk halus. Meski menurut orang indigo di tempat itu ada hantu, di belakangku ada sesosok dengan wujud begini begitu. Meski begitu, pengalaman interaksiku dengan makhluk halus terhitung lebih banyak dari orang lain. Ini berhubungan dengan rumahku, meski ada di sudut Jakarta, kampungku Bayan masih dipenuhi tanah-tanah kosong, kebun, dan persawahan. Rumahku berada di tengah tanah seluas 2000 meter persegi yang juga ditumbuhi berbagai pohon maupun alang-alang, agak terpisah dari rumah para tetangga. Sebelah kiri atau selatan, berbatasan dengan kebun Bang Udin seluas 2000 meter persegi yang dipenuhi berbagai macam pohon. Setelah kebun Bang Udin terdapat kebun singkong, baru setelahnya terdapat rumah tetangga meski beda RT. Di sebelah barat, yaitu depan rumah, terdapat rimpunan bambu dan tanah setelahnya anjlok hingga selisih tingginya sekitar 1,5 meter.
Di balik rimbunan bambu berbatasan langsung dengan sawah dan juga empang. Memang rumahku salah arah. Saat rumah lain menghadap ke timur, rumahku sendiri yang menghadap ke barat. Menurut bapakku, dulu sawah dan juga empang tersebut akan dibeli oleh seorang jutawan yang akan dijadikan perumahan. Bapak membangun rumah menghadap barat dengan asumsi rumah kami akan menghadap jalan utama. Belakangan rencana pembelian itu gagal, sehingga depan rumahku menghadap sawah dan empang hingga saat itu. Di sebelah kanan sisi utara terdapat satu rumah gubuk milik Wak Tunda yang biasa dipanggil nenek oleh warga kampung. Rumah nenek juga dikelilingi tanah yang lebih luas lagi, dipenuhi rimbunan pohon bambu. Untuk berangkat sekolah, biasanya aku dan juga Mbak Ningrum melewati kebun bambu dan juga rumah nenek. Di belakang rumah sisi timur terdapat tanah kosong yang didirikan gubuk liar yang didiami Pak Kompor. Aku tidak tahu namanya, tapi orang itu selalu dipanggil Pak Kompor oleh para tetangga. Ya mungkin karena salah satu mata pencariannya adalah memperbaiki kompor minyak tanah. Setelah tanah itu dibeli oleh keluarga besar dari Gunung Kidul, Yogyakarta, lalu didirikan 3 rumah yang berjajar milik Pak Kito, Pak Dirman, dan Pak Wito. Pak Kompor pindah ke sebelah barat rumahku, tepat setelah rimbunan pohon bambu. Kabar yang beredar dari bisik-bisik tetangga, Pak Kompor adalah mantan residivis karena kasus pembunuhan. Tidak jelas kepastiannya, tapi kabar ini menyebabkan area rumahku jarang didekati tetangga. Memang penampilan Pak Kompor tampak menyeramkan. Bajunya selalu saja lusuh, sangat jarang tersenyum, pandangan matanya tajam dan ada codet atau bekas jahitan memanjang dari atas telinga kiri hingga batas mulut, seolah-olah pernah disabet dengan senjata tajam. Aku sendiri tidak pernah berinteraksi dengan beliau karena takut akan penampilannya maupun karena kabar yang beredar. Rumahku terletak tepat di tengah tanah tersebut. Aku harus berjalan lurus sekitar 20 langkah untuk mencapai batas-batas tanah keluargaku. Dari deskripsi lingkungan rumahku, tentu menunjukkan implikasi yang sesuai dugaan banyak orang. Lingkungan rumahku dihuni makhluk halus, banyak makhluk halus yang mendiami tanah ini. Menurut cerita bapakku, dulu tanah seluas beberapa hektar ini dimiliki orang Betawi yang dipanggil Engkong Sabeni. Menurut kisah dari tetanggaku, Wak Tunda, tanah ini telah dimiliki keluarga Engkong sejak masih berwujud rawa-rawa. Sudah tentu tanah itu telah menjadi tempat tinggal berbagai macam dedemit, termasuk dedemit yang suka mengganggu manusia. Dalam budaya Jawa, tanah ini disebut lemah sangar, yaitu tanah yang bisa menimbulkan keburukan bagi siapapun yang menjamahnya. Kakek dari Engkong mempelajari berbagai macam ilmu kanuragan, selain sebagai bekal menghadapi penjajahan Komuni Belanda zaman dulu. Ilmu itu beliau gunakan untuk menaklukkan tanah ini. Kakek Engkong mengizinkan semua makhluk halus di sana untuk tetap tinggal selama tidak mengganggu, dan siapapun yang mengganggu, beliau tidak akan segan untuk mengusirnya. Sebagai bagian dari keluarga Jawara, Engkong mewarisi ilmu kanuragan itu dari kakek dan ayahnya. Bagaimana detail ilmu maupun bagaimana Engkong berinteraksi dengan para makhluk itu di tanah ini, tidak ada yang tahu. Beranjak tua, Engkong merasa tidak sanggup mengurus tanah ini. Apakah Engkong memiliki keturunan untuk mewarisi tanah ini? Aku pun tidak tahu. Akhirnya seluruh tanah ini dijual, lalu beliau pindah ke Pondok Gede. Bapakku adalah salah satu pembeli tanahnya pada tahun 1980-an. Lalu bapak bangun rumah itu sekitar tahun 1983 sebelum menikah dengan ibuku. Belakangan baru diketahui bahwa tanah kami merupakan bagian dari pusat kota, yaitu pusat kota makhluk halus berbagai rupa telah ada di tanah ini sejak masih dimiliki oleh Engkong Sabeni.
Kami mempunyai pengalaman bersama setiap makhluk yang ada di sini juga. Kata ibuku sebelum kakakku Mbak Ningrum lahir, kampung ini belum dihuni orang, hanya ada rumah bapak dan gubuk nenek. Bila sore tiba dan ibu sudah pulang, waktu sore hingga menjelang pagi adalah waktu yang sangat menyiksa bagi ibu. Berbagai macam suara, tangisan terseduh-seduh, geraman, arangan. Banyak orang berbicara seolah ada di tengah pasar. Ditambah suara seretan atau ketukan terdengar sepanjang malam. Begitu pintu dibuka, semua suara mendadak hilang. Tidak lama suara-suara itu kembali terdengar. Lain kali, aku ceritakan interaksi kami dengan beberapa makhluk halus yang ada di tanah keluargaku yang ada di rumahku. Rimbunan bambu di depan rumahku adalah kediaman sosok genderuwo. Pertemuan pertamaku dengannya saat aku masih TK atau setelah masuk SD. Malam itu aku duduk di teras depan rumah menikmati hembusan angin malam. Lama berselang, aku baru menyadari ada bagian rimbunan bambu yang tampak lebih gelap membentuk suatu bentuk makhluk. Aku amati bagian gelap itu. Inilah salah satu kebiasaanku atau malah kebodohan. Walau aku bertemu sesuatu yang bagi orang lain sudah dipastikan bahwa itu adalah makhluk halus, aku malah mengamati dan juga berpikir secara logika. Itu apa ya? Kok gelap? Kok kayak bentuk orang? Emang bambu bisa berbentuk kayak orang? Begitulah yang aku pikirkan saat melihat keanehan itu. Hingga aku sadari bahwa itu adalah sosok makhluk yang sedang menggelayuti dan memeluk serbun bambu. Kamu pernah melihat orang utan, kukang atau koala yang sedang bergantung sambil memeluk pohon? Begitulah yang dilakukan makhluk tersebut. Bila kita bandingkan tinggi pohon bambu dengan ukuran sosok itu, bila berdiri, mungkin sosok itu 2 hingga 3 kali tinggi manusia dewasa. Perlahan, bagian atas sosok gelap itu seperti menoleh, hingga aku melihat sebentuk wajah. Terdapat sepasang mata bulat berwarna merah menyala layaknya mata kucing yang terkena sorot lampu senter. Terdapat sepasang gigi putih besar dan runcing yang mencuat ke kiri dan kanan. Makhluk itu balas memandangku, matanya berkedip. Itu apa? Kenapa di situ? Dia ngapain? Aku masih berpikir sambil memandangi makhluk itu. Mungkin dia merasa terganggu dipandangi seorang bocah. Makhluk itu menggoyang-goyangkan dengan keras batang-batang bambu yang dipeluknya, menimbulkan suara deritan bambu dan gesekan daun-daun bambu yang sangat keras. Perilaku makhluk itu menakutkan bagiku. Aku berteriak, lalu berlari ke dalam rumah, masuk kamar orang tuaku dan memeluk ibu yang sedang tidur di dipan. Ada apa, Le? Ibu terkejut melihatku tanpa ketakutan. Ada apa kau teriak-teriak? Ada monyet gede, Bu. Jawabku sambil menyembunyikan wajahku di tubuh ibu. Aku memeluk erat ibuku. Di mana monyetnya? Tanya ibu. Di pohon bambu itu, Bu. Ibu sepertinya paham tentang apa yang baru saja aku lihat. Walah, makanya kalau malam itu di dalam rumah, jangan di luar. Nasihat ibu sambil memelukku. Ya wes, sekarang kamu tidur, udah malam. Malam itu aku tidur bersama orang tuaku. Mbak Ningrum yang dasarnya penakut itu pun ikut tidur bersama kami. Pengalamanku berikutnya tidak seseru pengalaman pertamaku. Umumnya genderuwo itu hanya menampakkan diri di area rimbunan pohon bambu. Pernah juga aku mencium aroma rokok siong di area rumpun bambu. Seperti suara layaknya rokok kretek sedang dihisap walau aku tidak melihat apapun. Rokok siong adalah rokok berukuran cukup besar yang biasanya dihisap oleh petani atau orang di desa-desa. Rokok itu berisi tembakau, cengkeh, kelembab, menyan, adas, atau campuran lain yang disukai penikmatnya. Lalu dibungkus pelepah jagung.
Aku terbiasa melihat petani di kampung kakekku di Jogja merokok siong, sehingga aku familiar dengan aromanya. Makhluk halus pun selanjutnya adalah bocah-bocah bajang. Aku sebut bocah-bocah karena memang bukan hanya satu makhluk, tapi beberapa makhluk. Terkadang aku melihat 3, pernah juga 5 bocah. Mereka berwujud seperti sosok anak kecil botak berusia 2 atau 3 tahun, tapi wajahnya seperti orang tua berusia lebih dari 60 tahun. Kamu pernah menonton film Lord of the Ring? Ingat sosok Sméagol atau Gollum? Nah, begitulah gambaran sosok mereka. Mereka hanya pakai kain putih yang melilit area pinggang dan selangkangan seperti cawat. Belakangan baru aku tahu bahwa mereka disebut bocah bajang. Aku pikir mereka itulah yang disebut tuyul, sebelum tahu ada beragam jenis makhluk halus. Menurut cerita versi masyarakat Jawa, ada 2 jenis makhluk yang berasal dari kama atau sperma. Kama dadi adalah sperma yang berhasil menjadi manusia. Bayi hingga orang dewasa kita adalah kama dadi. Kama wurung adalah sperma yang gagal menjadi manusia, entah karena keguguran, aborsi, atau hasil dari masturbasi. Bocah bajang adalah kama wurung. Karena bocah, tentu mereka punya sifat layaknya anak-anak, suka bermain-main dan juga jahil. Aku tidak tahu di mana tempat tinggal mereka. Terkadang kami mendengar suara anak-anak bersenda gurau di halaman sebelah utara rumah. Terkadang mereka terdengar berlarian di teras belakang rumah. Bila beruntung atau malah sial, kita bisa melihat ujung-ujung kepala mereka melintas di bawah jendela rumah belakang. Mereka lah yang paling banyak berinteraksi dengan kami. Orang yang bertamu atau ada saudara yang berkunjung dan menginap. Apalagi mereka sedang sendirian di kamar atau ditinggal ibu ke warung, mereka juga mendapat salam perkenalan dari mereka. Keisengan paling ringan yang pernah aku dengar dari kesaksian tamu atau saudara, ada barang-barang seperti gelas yang bergeser sendiri, atau ada barang yang berpindah tempat, atau hilang lalu ditemukan beberapa waktu kemudian saat si pemilik barang sudah menyerah, tidak peduli atau sudah mendapat gantinya. Maka menjadi hukum tidak tertulis di rumah kami bahwa jangan mencari barang dengan niat mencari. Maksudnya, carilah barang tapi seolah-olah kita tidak memerlukannya lagi atau niatkan untuk beres-beres rumah. Terkadang barang yang hilang ditemukan di tempat yang tidak lazim, atau ada di tempat di mana kami telah mencari di lokasi tersebut berulang-ulang kali. Salah satu contohnya adalah jam tangan Bapak. Jam tangan yang biasa Bapak simpan di lemari buffet kaca setelah pulang bekerja mendadak hilang. Sudah dicari berulang-ulang kali di tempat-tempat yang memungkinkan ditemukan jam tersebut. Bapak merasa sangat kehilangan, bukan karena jam itu mahal. Ya meskipun memang kenyataannya mahal, namun Bapak memerlukan petunjuk waktu saat bekerja atau dalam perjalanan menuju kantor. Maklum di masa itu belum ada ponsel yang juga berfungsi menjadi petunjuk waktu. Akhirnya kami menyerah dan Bapak mengikhlaskan jam tangan itu. Ya mungkin memang bukan rezekinya. Akhirnya jam tangan itu ditemukan tergeletak di atas kasur saat hari Minggu. Pada saat ibu mengganti spray, tidak ada jam tangan. Begitu pula dengan barang-barang lainnya seperti gunting, sisir, ikat pinggang, peralatan masak, dan sebagainya. Sudah lumrah barang-barang di rumah hilang, lalu ditemukan beberapa waktu kemudian, walau di tempat-tempat yang tidak wajar atau ditemukan di tempat yang telah kita bongkar berulang kali. Sisir ditemukan di halaman rumah atau mainan di balik lemari buffet. Padahal, lemari itu berat dan nyaris mepet tembok. Perlu usaha ekstra, bahkan bila aku atau Mbak Ningrum sengaja melemparkan mainan kami di belakang lemari buffet. Pernah suatu ketika keluarga ibuku datang berkunjung waktu liburan. Lek Kun, istrinya dan anaknya, Nur dan Satrio.
Usia Nur lebih tua 1 tahun dari aku, tapi aku memanggilnya Nur atau Dik Nur. Usia Satrio 1 bulan lebih tua dariku. Lek Kun adalah adik ibuku sehingga aku memanggilnya Lek atau Pak Lek, yang artinya Pak Cilik atau Bapak Kecil, sebutan bagi adik laki-laki orang tuaku. Karena Lek Kun adalah adik ibuku, maka anak-anak Lek Kun memanggil aku Mas Agus. Karena secara hierarki keturunan, aku adalah kakak mereka, walaupun usiaku paling muda. Malam itu, Lek Kun sedang menikmati udara malam di teras belakang untuk melepas lelah. Maklum, mereka baru tiba di rumah kami sore harinya. Lek Kun meminta kami dan juga keluarganya untuk tidur lebih dulu bila sudah lelah. Nanti beliau menyusul. "Masih mau cari angin, Mbak?" kata Pak Lek Kun pada ibuku. "Oh ya udah, nanti pintunya dikunci ya," jawab ibuku. Tanpa sadar Lek Kun ketiduran di teras rumah. Lama berselang ada tangan-tangan kecil menggoyang-goyangkan tubuhnya, kakinya, dan tangannya. Lek, terdengar suara anak-anak. "Kok tidur di sini, Lek? Dingin loh." Lek Kun masih tertidur. "Lek, pindah ke kamar, Lek, nanti ketendang loh." Iya," jawab Lek Kun, tapi beliau tidak membuka matanya. Beliau tidur dengan lengan tangan kanan yang menutup matanya. Badannya pun masih terasa letih. Lek Kun menganggap anak-anaknya atau kami keponakannya sedang iseng. Tidak lama terdengar suara anak-anak bercanda, berlarian sambil tertawa-tawa. Salah satu anaknya melompati kepalanya, tapi kakinya tersandung. Kaki si anak menghantam tangan kanan dan kepala Lek Kun. Kontan Lek Kun pun bangun dengan emosi. "Woi, anak kurang ajar," makinya sambil bangkit dari tidurnya. Suasana mendadak hening. Tidak ada anak-anak yang berlarian sambil bercanda. Lek Kun pun merinding dan cepat-cepat beliau masuk dan mengunci pintu rumah, lalu menyusul keluarganya untuk tidur di kamar. Terlihat jam dinding di atas pintu kamar menunjukkan jam 2 pagi. Sore harinya berikutnya, aku mencuci dan juga menyikat bola sepakku. Tadi siang aku, Satrio, dan anak-anak dari kampung sebelah itu pun bermain sepak bola. Ibuku selalu menyuruhku untuk merawat barang-barang kami, termasuk membersihkan mainan yang kotor sebelum menyimpannya. Maka bola itu aku cuci sebelum aku simpan. Esok paginya bola sepakku hilang, padahal malam sebelumnya bola itu aku simpan di kolong tempat tidur. Sudah dicari dimanapun, tetap tidak ketemu dan aku benar-benar menyerah. Hari itu aku dan Satrio bermain di sungai kecil dekat empang. Tidak jadi main bola tentunya. "Agus, sini," panggil ibuku dari bawah pohon rambutan. Beliau memegang sapu lidi menyapu halaman. Aku menghampiri ibu. "Bukannya ibu bilang buat ngerawat barangmu?" "Itu apa?" tanya ibu dengan nada tajam sambil menunjuk bola sepak yang kotor. Terdapat bekas-bekas kaki anak-anak di 1-2 tempat pada bola itu. Aku bengong bukan main. Subuh hari, aku, Mbak Ningrum, Nur, dan Satrio jalan-jalan pagi. Kebiasaan di Jogja, terutama di bulan puasa, anak-anak berjalan-jalan hingga matahari terbit. Terkadang mereka membeli jajan atau mainan pada tukang mainan keliling yang sudah berdagang sejak subuh. Terkadang mereka main petasan, terkadang hanya jalan-jalan pagi saja. Kebiasaan itu tetap dilakukan Nur dan Satrio di Jakarta. Sambil mengajak kami, waktu sudah menunjukkan 5:30 pagi waktu kami berjalan pulang. Untuk menuju jalan masuk rumah, kami melewati rumah Pak Wito, Pak Dirman, lalu rumah Pak Kito sebelum berbelok menuju rumah. Sebenarnya, bisa saja kami berbelok dari rumah Pak Wito, melewati kebun Bang Udin, lalu masuk teras belakang rumah. Tapi kami bermaksud memperpanjang jarak perjalanan kami sebelum kembali ke rumah. Mendadak Nur dan juga Mbak Ningrum berhenti di antara rumah Pak Wito dan juga Pak Dirman. Nur menunjuk-nunjuk jalan arah rumah Pak Kito lalu berbalik.
Nur dan juga Mbak Ningrum lari sambil menjerit. Aku dan juga Satrio kebingungan. Apa toh? Apa toh? Tanya Satrio kebingungan. Itu loh yuk. Di depanmu, di depanmu, kata Nur sambil gemetaran di balik tikungan rumah Pak Wito. Satrio kemudian memandang penasaran ke arah jalan rumah Pak Kito. Mendadak Satrio terkejut dan berbalik lari menyusul kakaknya. Aku masih kebingungan atas kelakuan mereka. Aku ingin ikut lari, tapi aku penasaran. Aku lihat baik-baik jalan itu. Mendadak aku benar-benar melihat satu kepala mengintip dari balik pagar rumah Pak Kito. Satu kepala disusul kepala yang lain mengintip dari balik pagar rumah Pak Dirman. Sosok itu di balik rumah Pak Dirman muncul. Anak kecil berwajah orang tua. Bocah bajang itu berlari berjingkat-jingkat mendekatiku sambil nyengir lebar. Main yuk mas, ajaknya. Bocah bajang yang bersembunyi di balik rumah Pak Kito juga berjingkat-jingkat mendekatiku. Ayo mas main, menirukan saudaranya. Muncul satu lagi di belakangku, mendorongku. Ayo mas, main petak umpet, ajaknya. Aku membeku ketakutan dikelilingi bocah bajang. Aku ingin lari menyusul saudara-saudaraku, tapi kakiku terasa lemas. Adek, lari dik. Mbak Ningrum berteriak ketakutan dari balik rumah Pak Wito. Teriakan Mbak Ningrum sedikit memulihkanku dari rasa takut. Aku gak mau, jawabku lemas. Aku berbalik berusaha lari meskipun kaki terasa sangat lemas. Aku paksa kakiku terus berjalan cepat meski kakiku terasa lemas. Mas, ayo mas. Bocah-bocah bajang itu masih memanggil-manggil, tapi aku tidak peduli. Kami bersembunyi di dalam rumah. Aku mengintip di balik gorden. Siapa tahu mereka sudah hilang. Satu bocah bajang berdiri di samping rumah Pak Kito, melambai-lambaikan tangannya sambil nyengir lebar. Ayo mas. Aku menghemat penggunaan listrik. Kadang kami menggunakan pompa dragon untuk suplai air untuk ke bak mandi. Ya misalnya, pompa dengan merek Dragon itu terletak di belakang rumah dekat teras. Pompa itu harus digerakkan tuasnya naik turun untuk menarik air tanah ke permukaan. Pompa itu terasa ringan saat musim hujan, di saat air tanah masih berlimpah. Bila musim kemarau tiba dan juga air tanah surut, tuas pompa terasa berat karena tidak ada air yang diangkat naik. Perlu beberapa kali memompa tuas hingga ada air yang naik, baru pompa terasa ringan. Sejak SD aku dan juga kakakku telah dibiasakan untuk belajar mencuci pakaian kami sendiri atau mencuci piring bekas kami makan sebagai bentuk pendidikan agar nantinya kami bisa mandiri. Sebenarnya aku senang-senang saja mendapatkan tugas mencuci baju, menyikat bak mandi, atau menyikat teras rumah. Di sanalah kesempatan kami bebas bermain air sambil bekerja. Sore itu setelah maghrib, aku sedang mencuci seragam sekolahku. Di tengah-tengah kesibukanku, samar-samar aku mendengar suara kletek, kletek, kletek. Aku masih belum memperdulikan suara itu. Suara itu semakin jelas terdengar. Aku menoleh ke arah utara, sumber suara itu berasal. Di kejauhan, aku melihat sosok kerangka mengintip dari pohon rambutan. Rahang bawahnya membuka. Kamu pernah melihat kerangka di laboratorium di biologi di sekolahmu itu? Atau di laboratorium anatomi fakultas biologi kampusmu? Begitulah wujudnya. Kerangka 100% putih tanpa daging. Orang Jawa menyebutnya sebagai tek-tekan. Namanya diambil dari suara setiap kali dia bergerak. Aku terpana memandangnya, lalu aku cepat-cepat kemudian melanjutkan mencuci untuk segera menghindari makhluk itu. Kletek, kletek, kletek. Dari sudut mataku, kini makhluk itu melakukan gerakan semacam tarian kerangka. Dia agak mengangkang, lalu dia mengangkat kakinya bergantian.
Kedua tangannya berayun-ayun lemas mengikuti gerakan tubuhnya. Setiap gerakannya menimbulkan suara kletek-kletek. Aku makin panik. Makhluk itu menari semakin seru. Dia berputar-putar dengan mengentakkan kakinya bergantian. Tangannya terangkat di atas kepala. Daripada berusaha menakuti, malah kesannya tek-tekan itu mengajak bermain. Dalam teori, saat seseorang merasa tertekan, sedih atau depresi, ketakutannya pada makhluk halus jadi hilang. Itulah yang aku alami. Dari takut perlahan berganti menjadi jengkel. Mengapa makhluk itu malah mengganggu di saat seperti ini? Pikirku dengan sebal. Aku menyambar batu di depan dan kemudian kulempar ke makhluk itu agar dia menyingkir dariku. Makhluk itu tampak terkejut dan menghindari lemparan batu. Dia berlari menjauh. Makhluk itu menoleh, rahangnya kembali menganga, kerangka itu berbalik, melambaikan tangannya dan kembali melakukan tarian kerangka, seolah-olah meledek dan berkata, gak kena, bodoh amat. Ya, pikirku seperti itu. Aku menyelesaikan cucianku lalu masuk ke dalam rumah. Aku jemur seragamku di capstok kamar mandi daripada harus terus-menerus diganggu tek-tekan itu. Di utara rumah, kira-kira 10 meter dari pohon rambutan tempat aku melihat tek-tekan, terdapat pohon jenggol besar. Pohon jenggol itu tepat bersebelahan dengan pohon durian, sekilas seperti sepasang gerbang pintu masuk. Terkadang ada tetangga yang minta jengkol atau pedagang yang juga memborong jengkol itu yang sudah matang. Semur jengkol adalah salah satu kuliner masyarakat Betawi, sehingga ada tetangga atau orang yang berminat dengan jengkol di halaman rumah kami. Setelah maghrib, sepulang dari belajar, mengaji, dan sembahyang di musola yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah kami, aku dan juga Mbak Ningrum berjalan menuju rumah. Saat mendekati jalan di antara pohon rambutan dan pohon jengkol, aku melihat sosok wanita berambut panjang, berdaster putih, duduk di salah satu dahan pohon jengkol yang tingginya sekitar 5 meter dari permukaan tanah. Kakinya berayun-ayun, seolah-olah sedang santai menikmati udara malam. Siapa mbak-mbak itu? Ngapain dia di sana? Gimana caranya mbak-mbak itu naik ke sana? Pikirku seperti biasanya. Aku terus memandangi sosok itu sambil terus berjalan hingga posisi kami sejajar di antara pohon rambutan dan pohon jengkol. Liatin apa sih, Dik? Tanya Mbak Ningrum sambil menoleh memandangku. Mbak Ningrum lalu menoleh, ikut melihat arah yang aku pandangi. Mbak Ningrum melihat apa yang aku lihat. Dia membeku. Sesaat lalu, Ibu. Mbak Ningrum lari terbirit-birit menuju rumah, meninggalkanku yang masih memandangi sosok wanita itu. Sosok itu kemudian tertawa. Dia tertawa dengan suara lirih tapi merdu. Kamu pernah dengar anak atau remaja perempuan yang berusaha menahan tawa? Ya, begitulah suaranya. Seperti wanita remaja yang berusaha menahan tawa usil. Tawanya benar-benar membuatku merinding. Aku lari menyusul kakakku. Aku merasa kuntilanak ini bukanlah jenis pengganggu, malah rasanya dia cukup baik, meski dengan cara yang agak creepy. Kadang dia menyapa kami. Pernah suatu ketika bapakku pulang kerja. Pulang, Pak? Terdengar suara merdu seorang wanita. Enggih, jawab bapakku. Bapakku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa yang ada di sana. Pernah juga suatu sore aku kembali ke rumah. Aku melihat ibuku sedang berdiri di halaman belakang, memunggungiku seperti sedang menjemur. Udah pulang tuh, Bu? Tanyaku sambil lalu. Ibuku kemudian menoleh. Kemudian dia tersenyum juga. Aku memutar slot pintu, tapi pintu terkunci. Kok dikunci? Tanyaku pada ibu dan aneh sekali. Ibu di rumah, tapi pintunya dikunci. Mendadak aku sadar, loh bukannya ibu lagi di kantor? Pikirku dan kemudian aku menoleh. Sosok itu telah lenyap. Sepertinya kuntilanak itu bukan satu-satunya yang ada di lahan rumahku.
Ada satu lagi kuntilanak yang sepertinya tinggal di pohon durian. Suatu sore menjelang maghrib, aku berjalan sambil memeluk bola sepak. Setelah bermain sepak bola dengan anak-anak kampung di lapangan, aku kemudian berjalan melewati jalan yang sama. Mendadak aku melihat kelebatan putih melayang dari arah rumah nenek, lalu hinggap di dahan pohon durian. Aku tidak tahu pasti, tapi aku yakin itu kuntilanak yang berbeda dengan kuntilanak pohon jengkol. Dasternya tampak lebih lusuh, dengan rambutnya tampak lebih berantakan. Kemudian tawanya yang menyeramkan membuatku bergegas berlari menuju rumah. Kamu pernah mendengar kuda meringkik? Begitulah suara tawanya. Berbeda dengan hantu-hantu kuntilanak di film-film yang tertawa seperti itu. Malah aku belum pernah mendengar tawa kuntilanak asli seperti pemeran kuntilanak di TV. Kuntilanak pohon durian lebih sering menampakkan diri dibanding kuntilanak pohon jengkol. Terkadang hanya berwujud kelebatan putih melintas menuju pohon durian. Pernah ada cerita dari seorang tetangga yang digoda oleh kuntilanak ini. Sebut saja namanya Bang Rudi. Bang Rudi suatu sore meminta durian yang sudah masak. Bapak mengizinkannya, tapi menyarankan agar besok saja mengambilnya. Kurang baik memanjat pohon sore-sore, apalagi pohon durian itu telah dikenal ada penunggunya. Nggak apa-apa pak, nggak ada apa-apa kok, sekarang aja. Nggak takut saya, kata Bang Rudi agak sesumbar. Segera Bang Rudi memanjat pohon durian itu, matanya terpaku pada durian incarannya di dahan sebelah kanan. Durian itu berukuran cukup besar dengan aroma yang khas menyengat, tapi entah mengapa Bang Rudi ingin menoleh ke kiri. Dan begitu menoleh, dilihatnya sosok wanita berdaster putih, berambut panjang berantakan, sedang duduk mengayun-ngayunkan kakinya di dahan sebelah kiri. Wajahnya yang pucat dan matanya yang putih, seluruhnya itu pun memandang Bang Rudi. Beneran Bang gak takut sama saya? Kontan Bang Rudi melorot dari pohon dan lari terbirit-birit. Tawa itu terdengar kembali mengiringi Bang Rudi yang kabur menjauhi tanah kami. Makhluk halus ini tidak berwujud humanoid seperti kuntilanak atau genderuwo, tapi hanya sepotong tangan. Tangan kurus berwarna hitam yang panjang, benar-benar sangat panjang. Suatu malam saat aku dan juga Mbak Ningrum belum lahir, saat ibu akan tidur menunggu bapak, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal seolah-olah bapak ini menyelipkan tangannya di bawah tubuh ibu, padahal bapak sudah tidur. Bila bapak sudah tidur akan susah dibangunkan, sehingga tidak mungkin bapak iseng mengganggu ibu. Ini nih apa sih? Gerutu ibu sambil sedikit mengangkat tubuhnya. Ganjalan itu memaksa melewati bawah badan ibu. Ibu lalu melihat sebuah tangan hitam kurus muncul. Tangan itu makin lama makin panjang, memanjang ke arah tembok di depan tempat tidur yang jaraknya sekitar 2 meter. Tangan panjang itu menembus tembok, meninggalkan ibu yang menutup mata, menangis ketakutan. Aku pun pernah bertemu dengannya. Malam itu aku belum bisa tidur dan kakakku sudah tidur pulas di sampingku. Aku memandang ke arah tembok yang bersebelahan dengan pintu kamar. Kamarku, tembok kamarku berbatasan juga langsung dengan teras belakang rumah. Aku melihat sebentuk bayangan bergerak-gerak seperti gerakan daun tertiup angin. Oh, itu daun, pikirku. Rasa penasaran atau kebodohanku timbul. Aku penasaran akan gerakan bayangan yang mirip bayangan daun kelapa itu. Aku merasa aneh. Mengapa daun kelapa hanya ujungnya saja yang tampak seperti jari-jari tangan? Aku mendekat, ku amati baik-baik bayangan itu. Mendadak aku sadar bahwa tidak ada pohon kelapa di belakang rumah. Pohon kelapa hanya ada di depan rumah. Kemudian di seberang teras yang berbatasan langsung dengan kamar orang tuaku. Aku menoleh ke arah tralis ventilasi, tempat yang kuduga arah sumber bayangan itu datang. Aku kembali memandangi bayangan itu dan aku baru sadar itu bukan bayangan pelepah daun kelapa.
Itu bayangan tangan yang kurus yang sangat panjang dan jari-jari kurus berkuku tajam itu. Bayangan itu memanjang, makin panjang, lalu menembus tembok di samping pintu kamar. Kontan aku meloncat ke tempat tidurku, tutupi kepalaku dengan bantal. Kisah berikutnya datang dari Mbak Ningrum. Sore atau malam itu, Mbak Ningrum sedang mandi. Dia baru pulang setelah les bahasa Inggris pada guru sekolah kami yang membuka jasa lesan. Kebetulan, rumahnya ada di kampung sebelah. Mbak Ningrum pulang dalam keadaan basah akibat nekat pulang saat sedang hujan. Setelah ibu menyiapkan air hangat, Mbak Ningrum mandi. Mandi air hangat setelah kehujanan memang nikmat rasanya. Tiba-tiba lampu kamar mati dan pet, kamar mandi menjadi gelap. "Adik, nggak usah iseng deh," teriak Mbak Ningrum. Wajar saja, sebab masih ada seperkas cahaya lampu teras yang menembus ventilasi kamar mandi yang ditutupi kaca buram. Sehingga Mbak Ningrum menyangka aku yang iseng mematikan lampu untuk menggoda kakakku yang penakut itu. "Adik, nyalain lampunya," teriak Mbak Ningrum yang mulai panik dan plok. Ada sesuatu yang menjatuhi dan menempel di bahu kakakku. "Ini apa sih?" kata kakakku sambil tangannya menyingkirkan benda itu. Kakakku merasa memegang sesuatu yang berbentuk tangan lengkap dengan jari-jarinya. Konten kakakku menjerit histeris. Ibuku yang sedang di dapur segera mendatangi kamar mandi. "Ning, kenapa, Nduk?" tanya ibuku sambil mengetuk pintu kamar mandi. Kakakku tidak menjawab, tapi terus berteriak-teriak histeris. Ibu langsung merasa cemas. Didorongnya pintu kamar mandi. Untunglah slot pintu sedang rusak, sehingga pintu kamar mandi bisa dibuka. Dilihatnya, kakakku sedang menangis histeris sambil jongkok meringkuk dekat kloset duduk. "Kenapa, Nduk? Kenapa?" Ibu bertanya dengan panik kepada Mbak Ningrum. Mbak Ningrum memeluk ibu, menangis sejadi-jadinya. Aku yang habis sembahyang maghrib bersama bapak segera menghampiri. "Kenapa, Bu? Kenapa, Ning?" tanya bapak tanpa khawatir. Ibu berusaha menenangkan kakakku, mulutnya berkemat-kamit, mungkin sedang membaca doa. Setelah Mbak Ningrum tenang dan berpakaian, barulah dia menceritakan apa yang tadi dialami. Sore itu, bapak berkeliling kebun mencari ayam-ayam peliharaan kami agar masuk kandang. Kami memang memelihara beberapa ekor ayam kampung. Ya lumayan, bila bertelur bisa menjadi tambahan lauk. Ayam yang sudah besar pun juga bisa dijual. Seekor induk ayam blorok sedang mendekam mengerami anaknya dekat pohon nangka yang tumbuh tidak jauh dari rumpun bambu. Bapak mengambil dan mengempit induk ayam dengan lengannya, sementara tangannya memegang 3 ekor anak ayam dan bluk, terdengar suara benda jatuh. Bapak pikir itu kelapa jatuh yang memang tumbuh di sebelah pohon nangka. Lumayan, pikir bapak. Tanpa pikir panjang, bapak mengambil kelapa itu, lalu kemudian mengempitnya dengan lengan yang lain. Bapak melangkah menuju kandang ayam yang terletak di samping rumah, tapi lama-lama bapak merasa aneh. Kelapa itu kok makin lama, makin terasa makin berat. Selain itu, kelapa itu terasa bergerak-gerak sendiri. Bapak menunduk memandang kelapa itu untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kelapa itu terasa makin berat. Alih-alih kelapa, bapak sedang mengempit sebuah kepala. Kepala itu berambut gimbal dengan kulit coklat gelap. Kontan bapak melepas kempitannya sekaligus ayam-ayamnya. Induk ayam itu panik dan berlari menuju kandang dengan suara petok-petok. Anak-anak ayam itu pun mengikutinya dengan panik. Ayam-ayam yang telah berada di dalam kandang pun ikut panik, riuh dengan suara petok-petok. Kepala itu menggelinding ke hadapan bapak, lalu kepala itu tertawa lebar. Bapak lari terbirit-birit, sementara kepala itu ikut menggelinding searah larinya bapak sambil terus tertawa. Kepala itu menggelinding sampai batas kandang lalu lenyap. Kisah serupa juga dialami seorang pemulung yang diceritakan oleh nenek.
Pemulung masa itu membawa karung dan besi panjang berkait. Berkeliling dari kampung ke kampung mencari besi, botol atau gelas plastik, duplek, dan lain sebagainya. Kadangkala ada pemulung yang agak nakal. Mereka tidak hanya memulung barang bekas di tempat sampah, tetapi juga mengambil barang yang tergeletak sembarangan. Entah barang itu masih terpakai, tapi lupa dirawat atau memang sudah tidak terpakai. Siang itu pemulung itu mencari barang bekas di dekat kebun Bang Udin. Pemulung itu menunggak mencari sumber suara, dan suara kruk, dan itu terdengar lagi. Penasaran, pemulung itu melangkah memasuki tanah kami, mencari arah sumber suara. Kruk. Timbul niat pemulung itu untuk mengambil ayam tersebut. Ayam jantan sebagus itu harganya pasti mahal. Diambil ayam itu, disimpannya dalam karungnya. Ayam itu tidak melawan saat diambil, jinak sekali. Pemulung itu melanjutkan perjalanannya dengan hati yang senang. Rezeki nomplok, pikirnya. Memasuki tanah nenek, terdengar suara napas mendesah-desah, terasa sangat dekat di telinganya. Pemulung itu menengok ke kiri dan kanan. Tidak ada seorang pun di sana. Pemulung itu kemudian melanjutkan perjalanannya. Terdengar suara yang terasa sangat dekat sekali. Pemulung itu menoleh, tidak ada siapapun. Mendadak bulu kuduknya merinding. Dan suara itu terdengar lagi. Hehehe. Tampaknya suara itu berasal dari karungnya. Pemulung itu berhenti. Dibukanya karung itu, seonggok kepala berkulit coklat gelap menatap balik kepadanya sambil tertawa lebar, menambahkan gigi-giginya yang runcing. Hehehe. Kontan dilemparkannya karungnya itu. Pemulung itu lari terbirit-birit, tapi kepala itu menggelinding mencegatnya. Kepala itu kembali tertawa lebar. Pemulung itu pun pingsan di tempat. Terdapat satu lagi pohon rambutan di sisi selatan rumah, yang berjarak sekitar 5 meter di belakang tembok kamar mandi dan berbatasan langsung dengan kebun Bang Udin. Hanya satu jenis hantu yang aku tetap merasa takut saat bertemu dengannya, pocong. Iya, hantu berwujud manusia berbalut kain kafan itu menakutkan bagiku. Bukan hanya karena wujudnya saja yang sangat mengerikan, meskipun ada juga makhluk-makhluk berwujud mengerikan yang lain, tetapi tidak terlalu menakutkan bagiku. Pertemuanku dengan pocong selalu frontal, yaitu dari jarak yang sangat dekat dan tiba-tiba. Saat hantu lain menampakkan wujudnya dari kejauhan atau dari kejauhan lalu mendekat, pocong selalu muncul dari jarak 1 hingga 2 meter, terkadang malah lebih dekat. Pernah suatu malam aku membuka gorden untuk melihat apakah bapak sudah mendekati rumah setelah rapat RW atau pengajian. Karena aku mendengar suara langkah sendal melangkah menginjak dedaunan. Bukan bapak yang berjalan mendekati rumah yang kulihat, tapi sesosok pocong dengan wajah hitam yang berdiri di luar jendela. Terdapat kapas menyumpal lubang hidungnya. Jarak kami hanya dibatasi jendela rumah. Sontak aku menjerit dan berlari memeluk ibu. "Ada apa, Le?" tanya ibu yang balas memelukku. "Pocong, Bu, di jendela," jawabku sambil memeluk erat ibu. Ku sembunyikan wajahku pada tubuh ibu. "Wis, nggak apa-apa, nyebut istighfar," kata ibu menenangkanku. Pada malam takbiran menjelang Idul Fitri sekitar jam 9 sampai 10 malam, aku dan juga teman-temanku berjalan pulang setelah ikut takbiran di masjid kampung lain, termasuk Mas Budi, anak Pak Wito yang beranjak remaja. Kami mengantar Sri, anak tetangga yang rumahnya melewati kebun Bang Udin. Kami melihat sebentuk kain putih bergerak-gerak di balik pohon rambutan. "Bang," sapa Mas Rudi. "Nggak ikut takbiran, Bang." Seringkali kami melihat Bang Udin menggunakan celana berwarna putih. Terkadang Bang Udin ada di kebun meski sudah malam, sehingga wajar bila Mas Budi mengira itu adalah Bang Udin. Sosok putih itu tidak menjawab. "Bang," Mas Budi melangkah mendekati sosok itu. "Nggak ikut takbiran, Bang." Sosok itu berdiri tegak, pocong dengan wajah hitam dan hidung tersumbal kapas. Kontan kami lari terbirit-birit ke rumahku.
Kami berteriak-teriak, menggedor-gedor pintu, hingga ibu membukakan pintu. Akhirnya bapak mengantarkan Mas Budi dan Sri pulang karena mereka tidak berani pulang sendirian. Begitulah gambaran pengalamanku bertemu hantu itu. Aku tidak terlalu keberatan bertemu hantu jenis lain, tapi aku sama sekali tidak berniat bertemu pocong. Aku berjalan melintasi rimbunan kebun bambu dekat rumah nenek, lalu memasuki halaman rumahku. Di teras depan rumah, tampak seorang pria parubaya duduk di teras belakang rumahku. Pria itu bertelanjang dada, berkulit sawo matang dan bercelana gombrong hitam seperti celana yang sering digunakan Pak Tani di sawah. Dia adalah salah satu makhluk halus di rumahku. Namanya Marto, atau nama itulah yang disebutkannya saat memperkenalkan dirinya pada bapak. Sejauh pengetahuanku, dia sudah mendiami tanah ini sejak sebelum Engkong Sabeni membeli tanah ini puluhan tahun silam. Dia semacam sesepuh atau orang yang dituakan bagi bangsanya. Bila dia menampakkan dirinya, tidak ada satupun makhluk halus yang menampakkan diri. Kata bapak, Mbah Marto tidak mengganggu. Malah dialah yang mengendalikan semua makhluk halus yang tinggal di tanah milik bapak agar tidak mencelakakan pemilik rumah. Layaknya saat tanah ini masih berwujud rawa-rawa, sehingga makhluk halus di tanah ini tidak mengganggu lebih jauh selain menampakkan diri sesekali. Memang selain penampakan atau barang yang disembunyikan, kami tidak mendapatkan gangguan lebih lanjut. Aku melangkah memasuki pelataran rumah. Istirahat, Mbah. Aku menyapa Mbah Marto sambil tersenyum. Mbah Marto menoleh memandangku, tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Aku membuka kunci pintu. Mampir, Mbah. Aku berbahasa basi lalu menoleh ke belakang. Mbah Marto sudah hilang entah kemana. Bapak pernah bercerita padaku bahwa pada saat ada isu pesugihan tuyul, di mana uang para tetangga hilang, hanya rumah kami yang aman dari gangguan tuyul itu. Pernah juga ada seorang yang pencuri, yang bermaksud mencuri di rumah kami. Pencuri itu malah linglung, hingga akhirnya dia tertidur kelelahan di bawah pohon rambutan samping rumah. Subuh saat bapak hendak bekerja, bapak menemukan pencuri itu tidur di bawah pohon. Setelah dibangunkan, pencuri itu menangis, memeluk kaki bapak, mohon ampun dan minta tolong agar dikeluarkan dari tempat ini. Menurut pandangan pencuri itu, saat hendak memasuki rumah, saat berkedip, tiba-tiba saja rumah kami hilang dari pandangan, berganti menjadi hutan rimba. Pencuri itu berusaha menemukan jalan keluar, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Panik, menangis, dan meminta tolong, tapi tidak ada satupun orang yang datang. Hingga pencuri itu menyerah dan menangis hingga tertidur di bawah pohon rambutan hingga akhirnya ditemukan oleh bapak. Mbah Marto berjanji pada bapak untuk tidak mengganggu dan mencampuri urusan dunia manusia, sekaligus membantu mengendalikan makhluk-makhluk di tanah ini agar tidak mencelakakan pemilik rumah selama diizinkan tetap tinggal di tanah ini. Bapakku mengizinkan mereka tetap ada di tanah ini selama tidak mengganggu keluarganya. Bapak pernah menawari Mbah Marto untuk memeluk agama Islam, tapi dia belum berminat. So emben le, kata Mbah Marto pada bapak waktu itu. Yo ngene aku awet sadurunge negara kula klopo ono, mungkin suatu saat nanti nak, kata Mbah Marto pada bapak waktu itu. Beginilah aku sejak sebelum negeri gula kelapa ada. Mbah Marto menyebut bapak itu le atau nak dalam bahasa Indonesia. Tentu karena usia Mbah Marto sudah ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum Indonesia atau negeri gula kelapa ada. Menurut bapak, begitulah para sesepuh tanah Jawa yang dulu itu menyebut Indonesia. Gula kelapa merujuk pada bendera Indonesia. Gula berwarna merah dan kelapa berwarna putih. Sejak kecil aku terbiasa melihat itu semua. Apa aku takut? Tentu saja takut. Tapi tidak setakut orang yang jarang atau tidak pernah berinteraksi dengan hantu. Hingga akhirnya aku pun mulai terbiasa. Kami tinggal di rumah itu hingga akhir tahun 2015 silam. Mengapa kalian tidak pindah saja? Bukan itu yang jadi pertanyaanmu kan? Tentu saja kami tidak punya biaya untuk pindah rumah. Menjual rumah lama, lalu membeli tanah dan membangun rumah baru, atau membeli rumah yang sudah jadi tidak semudah kita beli sayur di warung.
serah terima barang, bayar, selesai. Jual beli rumah melibatkan banyak pihak termasuk kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor pajak, hingga notaris. Semuanya perlu biaya. Tentu saja gaji PNS kala itu sangat tidak mencukupi untuk membiayai itu semua. Selain itu sebenarnya rumah kami sangat nyaman, suasananya tenang dan asri. Hingga saat terakhir kami pindah ke Yogyakarta, tanah kami menjadi satu-satunya tanah yang masih hijau karena ditumbuhi banyak tumbuhan, dari pohon besar hingga tanaman obat dan bumbu dapur. Perlahan, tanah-tanah kosong itu telah dipenuhi rumah-rumah penduduk. Banyak burung-burung liar yang indah dan bersarang di lingkungan rumahku tidak perlu memelihara dalam kandang atau memberi makan. Mereka akan datang silih berganti dengan kicauan merdu mereka. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian dapat mendapatkan manfaat dari cerita ini. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.